Halo warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina, Berita Jakarta hari ini 14 Februari 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Kita ke informasi pertama, kasus demam berdarah denggi atau DBD di bulan Januari 2025 tercatat mencapai 670 kasus, naik 77% dari bulan sebelumnya. Masyarakat diimbau untuk aktif melakukan pemberantasan sarang nyamuk mandiri. Informasi berikutnya, tercatat di DKI Jakarta terdapat 233.826 badan usaha dengan total pekerja 3.951.828 orang. Dari jumlah itu, baru 2.291.409 pekerja yang terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan di tahun 2025 ini, pemerintah menargetkan 2,8 juta pekerja di DKI Jakarta bisa dapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kita ke informasi terakhir, untuk mencapai target peningkatan pengguna transportasi publik hingga 55% pada 2024-5, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi mengajak organisasi angkutan darat atau Organda DKI Jakarta untuk berperan aktif membangun sistem transportasi yang terintegrasi. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi meresmikan ruang terbuka hijau Taman Pelataran Timur di halaman kantor Wali Kota Jakarta Timur. Taman Pelataran Timur yang memiliki luas 1.012 meter persegi ini memiliki aviari untuk beberapa jenis burung. Menurut Teguh, tidak hanya mengimplementasikan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk penambahan ruang terbuka hijau, taman ini bermanfaat juga untuk para pegawai di kantor Wali Kota Jakarta Timur. Nanti bisa menjadi ruang untuk ASN, satu sisi untuk ketemu, untuk masyarakat, juga ada inspirasi sebetulnya karena tempatnya yang sangat nyaman. Mudah-mudahan dari situ bisa meningkatkan kinerja organisasi khususnya untuk pemerintah Kota Jakarta. Selain aviari, taman ini juga dilengkapi area outdoor meeting point yang digunakan untuk rapat di ruang terbuka dengan fasilitas meja, kursi, wifi, serta kafe difabis. Dengan kehadiran Taman Pelataran Timur, diharapkan para pegawai serta masyarakat sekitar dapat menikmati ruang hijau yang nyaman. Berita selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mempererat hubungan kerjasama internasional, kali ini dengan kota Nonsan, Korea Selatan. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi menerima kunjungan Wali Kota Nonsan Baek Sun Hyun di Balai Kota DKI Jakarta Kamis 13 Januari 2025. Kunjungan ini untuk membahas potensi kerjasama antara DKI Jakarta dengan Nonsan. Selain itu dibahas juga persiapan Festival Strawberry Nonsan 2025 yang berlangsung di Mall Kota Kasablanka pada 13 hingga 16 Februari 2025. Dan kemudian juga ini juga awal ataupun dari rencana berbagai kerjasama yang lainnya. Tadi Bapak Wali Kota menawarkan kita untuk kerjasama hal-hal ini nanti pastinya kita akan cermati. Sementara itu, Wali Kota Nonsan Baek Sun Hyun menyampaikan apresiasi kepada Pemprov DKI Jakarta atas dukungan dalam penyelenggaraan Festival Strawberry Nonsan di Indonesia. 여러분의 바로 자랑스러운 꽃대 인스티아들이 우리 주사님을 비롯한 문재인 자karta 시장님의 특별한 관심과 배려를 우리 대한민국 논산에 바로 딸기를 비롯한 구수 농산물을 가지고 코타 카사블랑카에서 약 4일간에 걸쳐서 바로 인도네시아 국민 여러분.
Dengan adanya festival ini, diharapkan masyarakat Jakarta dapat lebih mengenal produk unggulan Korea Selatan, sekaligus membuka peluang bagi kolaborasi lebih luas antara Jakarta dan Nonsan di berbagai sektor. Warga Jakarta, segmen Info Jakarta kali ini untuk warga yang masih bingung mau kemana libur akhir pekan. Info Jakarta berbagi event-event seru yang ada di Jakarta mulai 15 hingga 16 Februari 2025. Para pecinta otomotif, Indonesia International Motor Show atau IIMS 2025 telah dimulai di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Event besar ini akan berlangsung hingga 23 Februari 2025. Yang ingin menambah literasi, ada kelas gratis membuat puisi dengan metode blackout poetry di Perpustakaan Taman Literasi Marta Tiahau, Melawai, Jakarta Selatan pada Minggu 16 Februari mulai pukul 2 siang hingga 5 sore. Dan banyak event seru lainnya, ini selengkapnya. Beralih ke informasi cuaca, sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Dikutip dari laman bmkg.go.id, pada Jumat 15 Februari 2025 esok hari, Jakarta diperkirakan bakal diguyur hujan ringan yang merata hampir di seluruh wilayahnya. Wilayah yang diperkirakan akan diguyur hujan ringan yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Sementara Kepulauan Seribu diperkirakan hujan disertai petir. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada dengan perubahan cuaca yang terjadi. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Aulia Sarvina dan tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.